Oke, terima kasih Mas. Sudah sesuai aplikasi ya Mas ya? Sip, baik. Perlu waktu lebih dari sepekan tarif ojek online atau ojol naik setelah BBM bersubsidi dikerek terlebih dahulu pada tanggal 3 September 2022. Harga Pertalite yang mayoritas dipakai oleh driver ojek online dibanderol dengan harga Rp10.000 per liternya. 1 jam setelah pengumuman BBM bersubsidi naik di Istana Negara. Tapi harga atau tarif ojek online tidak serta-merta langsung menyesuaikan. Bertemu lagi di hari Selasa, apakah Anda salah satu pengguna ojek online? Lincah, gesit menerabas waktu yang serba terburu-buru. Jadi gini, kenaikan tarif ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tanggal 7 September kemarin lewat KP nomor 667 tahun 2022 yang mengatur pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor. Ada 2 hal yang diatur. Apa saja? Pertama adalah tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen. Kami ambil contoh dari zona 2, tarif di zona 2 yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi alias Jabodetabek. Dengan catatan, semua tarif di zona yang lainnya itu naik. Oke? Memakai perbandingan tarif lama dan tarif terbaru, yang diatur adalah tarif jasa batas bawah, batas atas, dan minimal. Yang angkanya ini ada di layar kaca Anda. Kalau dihitung-hitung ya naik 30% lah. Mahal. Oke, tidak hanya tarif konsumen saja yang diatur, Kementerian Perhubungan sebagai regulator sektor transportasi juga memerintahkan aplikator segera menurunkan. Diulangin lagi, menurunkan biaya sewa penggunaan aplikasi yang harus dibayar driver ke pemilik aplikasi. Besarnya lumayan signifikan, guys. Kemarin 20%, sekarang di 15%. Wahai rakyat ojol berlogika besi, tak jarang lampu hijau adalah ilusi. Waktu tak bisa berhenti, meski putaran roda tersandra padatnya jalanan. Naikkan kesabaran Anda. Tarif naik bukan berarti jalanmu bebas hambatan. Bersabarlah dan semangatlah demi dapur tetap ngebul. Jadi, apakah kenaikan tarif ojol ini sudah adil? Saya Elkin Fridianto bersama juru kamera Yulianto. Bisnis Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Bisnis Talk bersama saya Sister Tarigan. Setelah ditunda 2 kali, akhirnya tarif ojek online jadi naik per 11 September 2022. Namun demikian ada pro dan kontra, terutama suara dari para ojol yang justru melakukan demonstrasi di mana-mana. Untuk membahas lebih jauh terkait dengan keputusan, saya telah bergabung bersama kita Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat malam, Bu Dita. Selamat malam, my sister. Sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaannya begini, sudah sempat tertunda 2 kali, akhirnya Kementerian Perhubungan mengumumkan bahwa tarif ojol naik per 11 September. Apa yang membuat kemarin Kementerian Perhubungan maju mundur untuk menentukan tarif baru ojol? Oke. Jadi mungkin yang pertama saya perlu sampaikan ya bahwa yang namanya tarif ojol ini sesuai dengan mandat yang ada di keputusan Menteri itu sebenarnya bisa dilakukan evaluasi paling lambat 1 tahun sekali, paling lambat ya. Jadi kalau mau dievaluasi lebih cepat sebenarnya bisa. Terakhir kami melakukan evaluasi itu tahun 2020 ya, dan itu sudah dilakukan kenaikan tarif di 2020. Lalu kemudian kita mengalami pandemik. Ya, selama 2020 sampai 2022 praktis tidak dilakukan evaluasi atau penyesuaian lagi ya, karena kita tahu ya ada pembatasan mobilitas, kita prioritasnya pemulihan dan sebagainya. Nah, setelah tahun 2022 ini kami melihat bahwa ini sudah saatnya untuk dilakukan evaluasi lagi, apalagi juga sudah mulai pulih ya dari pandemi gitu. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah tentu kita nggak sekedar naikin ya, tapi juga harus berbasis data. Maka dari itu pemerintah melakukan survei. Apa yang disurvei?
itu adalah bagaimana sebenarnya pengguna jasa ini punya kemampuan membayar atau ability to pay dan willingness to pay atau kemauan untuk membayar. Ternyata masih ada ruang gitu buat mereka untuk mau membayar lebih gitu ya demi jasa ojek online ini. Dan kita juga mendengarkan masukan tentunya ya dari aplikator, dari mitra driver, dari para pengamat termasuk juga ini Pak Tulus dari YLKI bahwasanya memang perlu dilakukan kenaikan. Lalu pada tanggal 4 September kita putuskan melalui KM 564. Ya, KP 564 itu terkait kenaikan tarif yang memang membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk penerapannya. Nah, dalam perkembangannya ini, my sister, ternyata kita melihat bahwa lebih butuh banyak waktu lagi untuk sosialisasi karena sudah 2 tahun kita tidak melakukan evaluasi, sehingga kita memang perlu melakukan sosialisasi lebih panjang sehingga ditunda lagi. Ya, untuk memberikan waktu sosialisasi lebih panjang. Nah, dalam kurun waktu itu ternyata pemerintah memutuskan akan ada penyesuaian harga BBM bersubsidi ya. Jadi praktis apa yang sudah kita lakukan kajian dan ditetapkan dalam KM 564 mau tidak mau harus kita kaji ulang. Dan itulah mengapa akhirnya pemerintah mengeluarkan KM KP 667 terkait dengan penyesuaian tarif ojek online ini yang berlaku 11 September yang lalu. Jadi sekali lagi ini kami nggak nutup mata, nggak nutup telinga, karena memang banyak sekali perkembangan yang terjadi, banyak masukan juga dari para stakeholders, sehingga mungkin kesannya jadi maju mundur, tapi sebenarnya itu tidak, justru itu dalam rangka kita mendengarkan semua aspirasi dan juga tentunya berbasis data dari hasil survei. Oke, saya ingin memperjelas sedikit berita. Berarti untuk angka kenaikan ini kan sekitar 6-13% ya di KMKP 667 ini. Ini tadinya nggak segitu, setelah harga BBM dinaikkan baru muncullah angka kisaran kenaikan ini. Iya, betul sekali. Mengapa kita lakukan penyesuaian ini? Karena sekali lagi tentu harus dipertimbangkan juga ya, bagaimana dampak dari kenaikan ini. Apakah itu akan memberikan dampak yang bermanfaat buat driver atau justru sebaliknya juga kepada aplikator dan tentunya juga pengguna jasa. Ini semua titik tengah ya. Kita angka ini adalah titik temu dari semua kepentingan yang ya mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi setidaknya ini angka yang akhirnya kami tetapkan hasil dari mendengarkan semua pemangku kepentingan. Tapi dari hasil keputusan Kemenhub, kan kita tahu ya sama-sama belakangan driver ojol melakukan unjuk rasa lah, saya katakan. Ada yang di depan kantor aplikatornya, ada yang kemarin di Patung Kuda lah salah satunya, dan beberapa daerah. Ini sudah termonitor oleh Kementerian Perhubungan? Tentu sangat termonitor, karena apapun yang menjadi aspirasi ya, menjadi keluhan atau menjadi masukan dari semua pemangku kepentingan, khususnya juga mitra driver kami dengarkan. Saya rasa apa yang menjadi mungkin masih menjadi tuntutan mereka adalah beberapa aspek yang terkait dengan potongan-potongan ya, yang saat ini masih merasa masih membebani gitu. Itulah juga mengapa kami kemudian memutuskan di dalam KM 667 ini juga menurunkan potongan itu yang semula adalah maksimal 20% menjadi maksimal 15%. Sebenarnya tuntutan dari driver dan juga masukan dari semua pengamat itu lebih besar dari itu penurunannya, bahkan sampai 10%. Tapi sekali lagi kami harus mencari titik temunya kan ya, agar semuanya ini tetap imbang lah ya, antara kepentingan driver, kepentingan aplikator, pengguna jasa juga akhirnya angka inilah yang kami tetapkan. Oke, menjaga keseimbangan antara aplikatornya dan juga untuk pengemudi ojek online-nya. Kalau begitu kita sapa Pak Taha Syahril, Ketua Umum Asosiasi Driver Online. Selamat malam Pak Taha. Pak Taha, selamat malam. Audionya tampaknya belum dinyalakan. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taha tadi mungkin sudah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Perhubungan, tapi kami meminta Anda mengelaborasi sebenarnya respon dari pengemudi sejauh ini seperti apa, mana poin yang paling dirasa keberatan. Karena kalau kita lihat dari keputusan kenaikan ini kan untuk Pertalite saja itu harganya naik 25%, tetapi untuk tarif ojol naik sekitar 6-13%. Apakah Anda merasa bahwa ini artinya biaya produksinya lebih mahal lah, ongkosnya lebih mahal ketimbang nanti hasil yang didapatkan? Ya, sebenarnya langsung aja pembahasan mengenai kenaikan BBM ini kan sebenarnya yang naik adalah
productivity cost ya kan, ongkos produksi kita yang naik gitu. Jadi kalau harganya atau kemudian perumusan kenaikan tarif ini kemudian tidak merubah pendapatan atau bahkan dengan persentase, tentu pendapatan itu akan juga mengakibatkan keuntungan buat aplikasi, yang dimana aplikasi tidak membutuhkan biaya produksi ini gitu. Biaya produksi ini ada di kami di ojol dan taksi online. Dan bahkan sebenarnya menurut informasi Bu Adita juga memang sebelum pandemi sebenarnya sudah kita mau naik dari ASK atau angkutan sewa khusus itu dari 2017 belum ada penyesuaian tarif. Lalu ojol sudah pernah naik sekali dan ini yang kedua kali, tapi sudah ditunda 2 kali. Ya. Jadi sebenarnya kemelut ini kan dimulainya gara-gara ada kenaikan BBM subsidi. Tetapi sebenarnya yang kami rasakan ini seperti tarif yang seperti mendinginkan aja gitu ya. Tarif yang dinaikkan supaya teman-teman merasa diakomodir gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara luas, tentu ini harus dilakukan pertemuan atau perumusan kembali tentang tarif, karena selain tarif masih banyak juga PR-PR yang lain. Oke, emang asosiasi mintanya tarifnya naik berapa? Berapa persen kisarannya? Ya sebenarnya 6 sampai 13 nggak cukup? Sebelumnya kan sebelum ada kenaikan BBM kita sudah minta naik tarif. Nah sekarang dengan naik BBM itu yang tentu tarif yang dinaikkan rata-rata mungkin 8 sampai 9%. Baik roda 2 dan roda 4, itu saya rasa itu adalah tarif yang tidak naik sebenarnya, karena ini hanya menutupi biaya tambahan dari kenaikan BBM gitu. Jadi permasalahannya bukan naik gara-gara BBM terus keinginan kita berapa. Jadi memang harus diomongin bareng, karena begitu harga naik kan persentasenya juga naik kan. Kemudian jadi aplikasi yang dapat untung gitu kan, padahal biaya produksi kita yang bayar. Oke, baik. Bu Rita mungkin boleh diberikan responnya. Ini tampaknya katanya untuk kebijakan tarif ini cuma semacam mendinginkan, tetapi yang dirasakan oleh pengemudi nggak ada efeknya, yang ada justru aplikatornya katanya. Silahkan jawaban Anda. Ya, nih Pak Taha, makasih Pak masukannya. Kami sebenarnya juga sudah bicara ya dengan asosiasi di komunitas pengemudi juga ya, mitra driver lah. Itu sudah kami dengarkan juga. Memang ada banyak pro and kontranya ya. Justru di kalangan driver sendiri banyak yang setuju dan ada juga yang tidak setuju gitu. Yeah. Karena yang dia khawatirkan adalah ketika kenaikan ini terlalu tinggi, ini justru akan menurunkan nilai kompetitif dari ojol ini gitu. Ya seperti kita tahu ini kan ojol ini bisa menjadi istilah di transportasi itu adalah transportasi first mile dan last mile. Sebelum masuk ke transportasi massal dari rumah kediaman, itu akan menggunakan ojol ini ya. Kemudian sampai ke stasiun kereta atau ke stasiun bis gitu. Begitu juga ketika akan ke tujuan. Nah, ketika ini nanti harganya tidak terlalu jauh berbeda, katakanlah dengan taksi roda 4 yang bisa digunakan bersama-sama, atau dengan kendaraan umum yang lain, ini malah beberapa mitra driver tuh merasa khawatir mereka akhirnya tidak punya nilai kompetisi lagi gitu. Pilihan pengguna jasa akan menjadi beralih ke yang lain. Ini juga menjadi bahan pertimbangan kami. Maka tadi ada pertanyaan, Pertalite-nya naik sekian persen, kenapa kok tarifnya cuma naik sekian persen? Sekali lagi ini memang untuk menjaga agar kenaikannya justru dampaknya bisa menjadi lebih produktif gitu buat driver ya, jangan sampai malah akhirnya menghilangkan nilai kompetitif mereka gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau dibilang mendinginkan ya kita memang harus mendinginkan, tetapi tentu dampak ekonominya juga harus kita ciptakan. Masukan dari driver ya yang secara positif menyambut sih mengatakan ini lumayan gitu ya. Memang nggak bisa sesuai aspirasi sih, kalau mau sih tentu maunya potongannya tuh yang lebih besar lagi gitu. Kalau tarif mereka bilang ya so far ini oke lah, tapi potongan yang memang menjadi concern untuk bisa diperkecil gitu. Tapi sekali lagi ya, kita selalu mencoba melihat semuanya agar ada perimbangan. Jadi ya ini yang bisa kami sampaikan. Oke, Pak Taha mungkin diberikan responnya. Sebenarnya kalau asosiasi itu ingin menuntutnya yang mana nih? Tarifnya dinaikin
atau potongan ke aplikator yang harusnya sesuai dengan permintaan. Kalau tadi dibahas tampaknya kan pernah menyampaikan maunya 10% aja kan untuk aplikator. Iya, sebenarnya memang jadi gini ya, sebenarnya wujud dari kekuatan pengaturan pemerintah itu adalah pemerintah bisa mengatur kedua-duanya antara aplikasi dengan pengemudi dan pelaku usaha transportasi online. Pemerintah harus ada di tengah-tengahnya, itu yang diharapkan. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah gini, teman-teman yang kita rasakan sekarang ini yang bisa kita lihat sebenarnya itu ongkos atau biaya tarif per kilometer itu sebenarnya sudah bermasalah sejak sebelum pandemi gitu. Jadi yang nggak pernah dilakukan dari awal sebenarnya ongkos tuh kayak gimana. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari potongan ojol yang dari 20 sampai 15% itu kita memang sangat appreciate. Tapi tuntutan teman-teman rata-rata turun menjadi 10%. Karena memang komponen potongan ini juga sangat sensitif gitu. Karena juga ada permasalahan yang sebenarnya mungkin banyak nggak tahu, tapi mungkin Bu Adita bisa jelaskan. Di tahun 2021 pada saat kita mau penyesuaian tarif ASK dan ojol pada saat sebelum pandemi itu tidak ada kenaikan. Lalu aplikasi menerapkan biaya layanan sebesar untuk ojol 2.000 sampai 3.000 rupiah per order dan 5.000 sampai 6.000 untuk angkutan sewa khusus. Nah, sebenarnya ini juga seperti domino efek dari keputusan-keputusan aplikasi menaikkan. Itu kan bukan komponen tarif, tapi dikenakan kepada kita gitu. Sebenarnya itu uang yang diambil oleh aplikasi untuk pelanggan, tapi kan diambilnya dari order kita. Okay. Nah, dari situ munculnya penambahan potongan yang sampai lebih dari 20%. Nah, akhirnya kita seperti sekarang ini kondisinya gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Pak Taha dan juga Bu Dita. Jangan kemana-mana saudara, kita akan lanjutkan diskusi kita Bisnis Talk. Jangan kemana-mana. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI. Selamat malam Pak Tulus. Selamat malam Mbak. Oke, nanti kita akan dengarkan suara konsumen dari Anda. Namun sebelum kita memulai dialog ini, kami tadi sudah menanyakan para pengemudi ojek dan juga pengguna ojek online terkait dengan kenaikan tarif. Berikut katanya. Kita para driver menyambut dengan gembira. Untuk driver masih kurang maksimal. Bakal balik lagi ke ojek yang lama lah gitu ya. Lebih baik saya pakai transportasi umum aja sih Mas. Mending kita langsung ke transportasi umum. Nggak seimbang. Karena kenapa? Sebelum Pertalite naik aja kebutuhan pokok itu sudah naik. Sangat membantu, kita sudah alhamdulillah sehingga kita mengurangi beban untuk biaya beli bensinnya. Sejahtera ya, pendapatan kita ini maksimal. Orderan yang ada di Gojek itu kalau bisa dilepas sistemnya. Jangan ditahan, dibagi ke beberapa orang-orang yang gacor. Oke, di sini kita bisa melihat ada dua pihak yang harus kita jaga kesejahteraannya. Nggak cuma pengemudi ojek online, tapi juga masyarakat, begitu ya. Saya ke Bu Adita. Bu Adita begini, karena memang saat ini aplikator tidak ikut berdiskusi dengan kita. Pertanyaannya, apa yang membuat, memang tadi Bu Adita sudah menjelaskan banyak pertimbangan, tetapi sejauh ini apa kata aplikator? Apakah memang dari mereka yang merasa keberatan kalau misalnya potongan itu sampai 10%? Ya, angka ini kan juga sebenarnya angka yang tadi ya saya sudah sampaikan, kami coba exercise lah, kami coba kaji dari semua pihak gitu. Ya, aplikator sampai saat ini sih mereka comply ya, dan memang juga sudah melaporkan, menerapkan apa yang jadi ketentuan yang ditetapkan pemerintah
Namun demikian memang masih ada masukan dan aspirasi gitu ya. Harapannya ada peninjauan kembali dan ini semua sekali lagi di dalam klausulnya memang diperbolehkan melakukan kajian sebelum 1 tahun. Tapi kan ya sekarang yang penting mari kita terapkan dulu, karena juga tadi kalau mendengar masukan yang sepintas tadi dari para driver ya sebagian juga merasa ini kenaikan yang positif gitu ya. Mari kita jaga itu, dan yang penting kalau kami minta kepada aplikator ini juga komunikasinya kepada mitra driver itu lebih ditingkatkan lah gitu. Lebih transparan dalam arti potongan 20% semula itu yang sekarang diturunkan 15% itu untuk apa saja gitu. Ya. Itu yang memang harus transparan gitu. Kami pun kadang-kadang juga tidak mendapatkan transparansi itu gitu, Mbak. Nah, ini yang memang perlu untuk para aplikator ini juga lebih terbuka lah kepada kami dan juga kepada mitranya. Oke, tadi katanya aplikator juga meminta peninjauan ulang. Apakah termasuk soal potongan itu tadi juga bahwa mereka keberatan 10% ada kemungkinan bolehlah dinaikin lagi gitu? Ya khususnya itu. Tapi ya mereka mintanya berapa, Bu Dita? Macam-macam lah Mbak ya. Tapi yang jelas sih. Tapi pasti di atas 15%. Ya, memang ada aspirasi itu gitu. Tapi sekali lagi, ini kan regulator seperti kata Pak Taha, kami berusaha di tengah Mbak, gitu ya. Nggak bisa lah kemudian hanya berpihak kepada satu kepentingan saja. Nah, inilah akhirnya keberimbangan itu untuk saat ini kami melihat 15% ini adalah yang paling optimal. Oke, kalau mereka tidak transparan yang tadi Bu Dita sampaikan, lantas alasan mereka ketika meminta adanya evaluasi terkait dengan pemotongan tarif ini apa? Ya, tentu kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kinerja, ya. Kemudian juga beberapa hal-hal yang terkait dengan banyak program-program promo yang mungkin nantinya harus ditinjau lagi. Nah, tapi sekali lagi ini masih dalam diskusi, ya. Kami juga sekali lagi kan tidak tutup telinga, tidak tutup mata lah. Tetap mendengarkan masukan itu. Tapi sekali lagi ini sudah ditetapkan, mari kita jalankan gitu ya. Kita jalankan, kita lihat bagaimana nanti kondisinya di lapangan. Dan sekali lagi jangan sampai akhirnya nilai kompetisi dari tarif dari ojek online ini justru turun. Tadi sudah ada masukan dari konsumen kan bahwa mereka akan beralih gitu. Jangan sampai malah justru kontraproduktif gitu buat driver maupun akhirnya juga buat aplikator kan gitu. Iya, Pak Taha, sejauh ini apakah memang tidak pernah ada perbincangan dari para pengemudi dengan aplikator terkait dengan potongan yang diterapkan oleh aplikator? Ada tuntutan transparansi itu nggak dari pengemudi? Iya, kalau tuntutan-tuntutan dalam bentuk surat maupun himbauan-himbauan dari teman-teman ketua-ketua organisasi dan komunitas itu cukup aktif sebenarnya. Tapi sekali lagi aplikasi selalu menyikapi bahwa keputusan yang mereka lakukan itu adalah keputusan yang terbaik buat mereka. Dan permintaan kita juga dari versi kita adalah permintaan yang cukup baik sebenarnya gitu kan. Artinya kan kita butuh aplikasi juga dan aplikasi juga butuh kita sebagai mitra gitu. Jadi memang harus ada jurinya. Kalau nggak ada jurinya ya tentu masing-masing. Jurinya regulator ya? Iya, regulator. Jadi tentu kita komunikasi itu kan part by part ya. Hanya beberapa daerah atau beberapa organisasi dan beberapa komunitas. Jadi memang harus dilakukan seperti RDP gitu atau apa gitu yang benar-benar aplikator membawa decision makernya, terus teman-teman driver online dan ojol membawa para pimpinannya gitu yang sudah punya kompetensi untuk melakukan itu. Mungkin saya ada tambahan dikit mengenai Bu Adita, mumpung saya mengenai ASK gimana ya Bu untuk ASK? Ya. Silakan kami tinjau Pak, sedang dibahas. Ini karena kalau untuk ASK sebenarnya di luar Jabodetabek itu kan diatur oleh pemerintah daerah. Tapi untuk Jabodetabek ini memang oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang ada di bawah Kemenhub. Khusus Jabodetabek sedang kami godok Pak. Jadi kami juga sudah bicara juga dengan asosiasi. Jadi harapannya nanti aspirasinya juga bisa tertangkap. Meskipun sekali lagi pasti harus kami cari titik tengahnya Pak. Begitu. Ya. Tapi saya belum dipanggil Bu, dipanggil aja Bu saya. Bentar lagi Pak. Ya. Jadi maksudnya gini Bu, untuk perizinan yang kami tahu untuk perizinan memang BPTJ. Tetapi saat ini di undang di 118 yang di pasal 19 itu sebenarnya tetap
untuk acuan tarif atas dan tarif bawah masih di tangan Pak Dirjen atau Pak Menteri atau lewat Pak Dirjen. Ya Pak, jadi masukan kami. Oke, nanti ketemu Pak Tahak dipanggil sama Bu Dita. Amin. Amin. Kalau begitu, saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, tadi kan kita sudah mendengarkan suara konsumen ya. Ternyata banyak yang sudah berancang-ancang untuk pindah menggunakan armada transportasi lain. Dan saya juga lihat YLKI pernah melakukan polling ya di Agustus 2022. Di sana pengguna ojol akan pindah gunakan kendaraan pribadi karena kenaikan tarif seperti itu. Berapa persen yang akan pindah diperkirakan oleh YLKI proyeksi? Ya, terima kasih. Jadi kalau merespon kenaikan tarif ojol ini kan memang konsumen menyikapi secara merata ya, dalam arti ada yang ingin berpindah ke kendaraan pribadi yang lain, misalnya sepeda motor ataupun bahkan mobil, atau juga berpindah ke angkutan umum atau angkutan umum. Saya kira kalau berpindah ke angkutan umum itu hal yang positif karena memang artinya lebih efisien dari sisi mobilitas transportasi. Tetapi kalau berpindah ke kendaraan pribadi lain, ya itu artinya kan menimbulkan masalah baru. Nah, oleh karena itu memang diperlukan tarif yang fair tadi, fair dalam arti untuk kepentingan konsumen dan juga saya kira fair untuk driver ataupun juga yang lainnya. Nah, dalam arti tarif yang fair itu kan jangan sampai kemudian terlalu tadi yang soal ability to pay atau kemampuan membayar. Nah, itu yang kemudian bisa belanja atau alokasi transportasi kita menjadi sangat tinggi karena di Indonesia ini khususnya di kota-kota besar alokasi belanja transportasi untuk masyarakat itu sudah kelewat tinggi dari standar yang ada. Nah, ini kan artinya ada masalah. Dan kedua, kalau kita selalu bicara willingness to pay sebenarnya, itu kan artinya ketika tarif baru itu dinaikkan, mestinya ada upaya peningkatan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Nah, apakah dengan aspek willingness to pay ini mitra ojol bisa nggak menaikkan pelayanan atau aplikasi menaikkan pelayanan bisa nggak? Karena kalau kita menuntut tarif naik tapi tidak mampu menaikkan pelayanan kepada konsumen, ini menimbulkan ketidakadilan yang baru. Apapun jasanya, kalau kita bicara soal tarif baru, ya tentu aspek ATP-nya diperhatikan dan aspek WTP-nya juga harus diperhatikan. Ini juga saya kira Kementerian Perhubungan harus juga melihat kemampuan pemenuhan WTP kepada konsumen. Karena bicara WTP artinya bicara soal pelayanan yang diberikan. Kalau soal tarif itu adalah soal besaran rupiah, itu soal daya beli, soal ability to pay. Dan yang kedua ini yang menurut saya tidak bisa menjawab ya terhadap kebutuhan aspek willingness to pay. Saya nanti akan elaborasi soal pelayanan Pak Tulus, tapi pertanyaannya begini karena tadi Anda mengingatkan soal kalkulasi tarif yang pas. Kalau dari YLKI melihatnya bagaimana dengan kenaikan 6-13% ini? Ini pun tampaknya dianggap kurang juga oleh para driver. Ya, kalau soal bicara kurang tentu tidak akan semua bisa memuaskan, tentu akan semua minta tarif yang setinggi-tingginya. Tapi apakah itu dari konsumen gimana? Ya, dari konsumen kan tadi Bu Adita sudah mengatakan ada survei yang mengatakan ada persentase di mana konsumen juga bisa menerima kenaikan itu asal dengan persentase tertentu. Saya kira dengan kenaikan yang 13% itu dengan asumsi memperhatikan aspek ATP, ability to pay, ya itulah realitas yang dialami. Ya, misalnya soal ada biaya BBM yang naik atau juga spare part yang naik dan kebutuhan lain, tapi tidak semua itu dibebankan kepada konsumen kan. Ada nggak inefisiensi yang lain yang kemudian berpengaruh terhadap tarif? Tetapi yang kita tuntut juga aspek pelayanan, keandalan pelayanan. Ini yang tidak bisa terjawab dari sisi pelayanan dari sisi ojek online ini. Ya, kalau dulu kita pernah misalnya awal-awal ojek online muncul, itu diberikan masker, diberikan tutup kepala dan lain sebagainya, helmnya masih baru-baru, tidak penguk dan lain sebagainya. Sekarang kan tidak bisa. Nah, inilah yang kemudian tidak adil dari sisi pelayanan kepada konsumen. Ya, juga pihak aplikator gitu.
Oke. Pak Taha, sejauh ini sejak diberlakukannya tarif yang baru, apakah sudah kelihatan ada laporan dari teman-teman penurunan dari jumlah layanan yang mereka berikan kepada konsumen? Kalau terkait itu sebenarnya ini seperti apa ya? Seperti sebuah bangunan ya. Jadi memang pondasi-pondasi hubungan antara kemitraan ini, hubungan antara driver dengan aplikasi itu memang cenderung menjadi apa ya? Jadi cenderung menjadi beban gitu buat kita. Oke. Karena kan gini, kayak misalnya kita mau protes nggak bisa. Kalau kita mau langgar, akun kita disuspend. Jadi banyak perasaan atau secara psikologis teman-teman ini kayak terpaksa melakukan pekerjaan profesinya. Nah ini kan harus ada pembinaan, harus ada semacam komunikasi dan lain-lain yang sebenarnya selama ini belum ada. Belum ada pihak yang berada di tengah-tengah itu untuk melakukan itu. Jadi dan tentu sebenarnya dalam hubungan kita dengan Departemen Perhubungan sebagai pelaku transportasi itu sebenarnya terakhir-terakhir ini sudah agak kurang percaya bahwa aplikasi mau nurut sama Departemen Perhubungan karena memang secara hierarki dia izinnya lewat Kominfo. Jadi sebenarnya PR-nya banyak, cuman ya kalau dari sisi tarif itu pembuktian bahwa kita semua sebenarnya kepingin mau lebih baik ya dari pengguna maupun mitranya sendiri. Pertanyaan saya selanjutnya nanti adalah apakah biaya sewa aplikasi turun jadi 15% sudah dirasakan atau belum oleh pengemudi ojek online? Nanti dibahas lagi Pak Taha, jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wayana, wartawan Nasional Kontan. Nanti kita akan mendengarkan pandangan dari redaksional. Saya ke Pak Taha yang tadi terhenti Pak. Pertanyaannya begini, apakah sejauh ini para pengemudi sudah merasakan adanya biaya sewa aplikasi yang turun jadi 15% atau masih belum diikuti oleh aplikator? So far gini, jadi gini, 15% itu turun dari 25% ke 15%, itu sebenarnya catatannya adalah appreciate, seneng gitu, kita seneng gitu kan. Tetapi apakah itu akan ada dampak? Ya mungkin saat ini belum, karena apa? Karena barang juga udah naik harganya, terus pengeluaran mereka juga lebih gitu kan untuk bayar BBM dan lain-lain. Ada ongkos produksi yang harus naik. Jadi sebenarnya secara umum ya kita happy gitu, cuman ada beberapa teman-teman yang terutama menurut saya yang saya teliti itu sebenarnya daerah-daerah yang memang susah transportasinya seperti Papua, Indonesia Timur dan beberapa daerah yang eksklusif seperti Batam, Bali itu kan mereka angkutan atau transportasi itu mahal gitu. Kalau mereka harganya biasa-biasa aja ya mereka nggak antusias melakukan profesi ini gitu. Jadi sebenarnya secara umum yang menginginkan lebih atau yang di 10% potongan jadi 10% dan kenaikan-kenaikan yang lain itu sebenarnya mungkin karena memang kondisinya memang tidak memungkinkan dengan harga yang seperti sekarang. Pak Taha, ini agak kepo sedikit tapi kalau boleh dijawab, sebenarnya berapa sih penghasilan bersih rata-rata harian driver setelah kita kurangi BBM dan juga sewa aplikasi? Kalau untuk ojol itu masih di bawah UMR ya. Kalau untuk ojol, saya pernah berdua diskus sama seorang dosen UGM, Arif Novianto yang memang ngurusin ojol dari dulu. Dia pernah mencatat itu nggak lebih dari 2,5 juta sampai 3 juta. Jadi memang kalau di Jakarta per bulan ya penghasilan. Karena kan kita kan lihatnya kan jadi kan kita nggak tentu ya, setelah 1 minggu kita penghasilannya gede, di minggu depan karena capek penghasilannya turun. Jadi average itu sebenarnya masih di bawah UMR. Apalagi yang roda 4 ASK. Yang ASK ini sebenarnya dari tahun kemarin waktu pandemi itu sudah ngadepin yang tukang tagih dari leasing itu udah sama debt collector itu udah bentrok terus gitu. Jadi teman-teman di roda 4 itu sebenarnya sekarang ini juga berjuang aja gitu, bertahan hidup. Oke, baik. Saya ke Bu Dita, sejauh ini dari laporan yang diterima mungkin apakah
masih ada aplikator yang tidak patuh mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, dan kalau kedapatan tidak patuh, apa sanksi yang sudah disiapkan? Ya, sampai saat ini terus terang kami belum mendapatkan laporan terkait adanya ketidakpatuhan ya. Dan dari aplikator sendiri memang sudah secara proaktif melaporkan, memberikan bukti juga screenshot terhadap penerapan yang sudah dilakukan. Namun demikian, jika memang masyarakat merasa ada yang belum sesuai, baik itu mitra driver maupun para pengguna jasa, ya kami terbuka untuk mendapatkan masukan dan keluhan itu. Meskipun begini Mbak, kalau bicara sanksi, sebenarnya aplikasi ini memang ranahnya ada di Kominfo. Ya, izin lisensi aplikasi ini ada di Kominfo. Nah, kami dalam hal ini karena menangani aspek transportasinya, ya ini yang kami atur. Tapi ketika kita bicara bagaimana nanti penalti atau sanksinya terkait dengan izin dan sebagainya, tentu kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo, begitu. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Tulus, karena tadi Pak Tulus yang berkali-kali juga menyampaikan soal layanan ya, kepuasan pelanggan begitu. Sejauh ini apakah memang banyak aduan soal ojek online? Iya, tentu saja, karena kan memang sejak transportasi online itu muncul kan di satu sisi ada berbagai kelebihan yang ditawarkan, di sisi lain juga banyak keluhan-keluhan yang muncul, mulai dari sisi sistem aplikasinya, perilaku pengemudi, dan lain sebagainya. Inilah yang saya kira juga Kementerian Perhubungan dalam konteks transportasi tadi, misalnya bisa masuk lebih dalam untuk bagaimana mengawal agar tidak hanya bicara soal tarifnya saja, tapi juga mengawal soal sisi standar pelayanan yang diberikan, baik transportasi yang berbasis roda 4 tadi ataupun roda 2. Karena sebenarnya kalau kita roda 2 itu kan memang sangat riskan ya, kita agak susah mengharapkan pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada konsumen karena memang tentu banyak kekurangan di situ. Ya, ini yang saya kira juga harus menjadi perhatian. Nah, terkait dengan itu memang ini tanggung jawab dari kementerian yang lain, ya, bukan hanya Kementerian Perhubungan, tapi yang sekarang ini diuplak-uplak kan Kementerian Perhubungan saja. Ada Kementerian Kominfo yang juga bertanggung jawab, Kementerian Penanaman Modal itu juga harus bertanggung jawab. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalannya complicated sekali, karena dulu kita memang semacam ada jebakan Batman ketika muncul transportasi online yang kita sudah memprediksi pasti kondisinya akan seperti sekarang. Oke, komunikasi antar regulator, keharmonisan yang ditunggu begitu. Mas Cipta, ini kalau kita lihat 2 kali ditunda akhirnya naik juga. Tapi udah naik seperti visual kita ya, berkali-kali tadi diputarkan bahwa masih banyak yang keberatan. Itu pun Pak Taha juga sampaikan. Nah, apa yang bisa kita tandain ataupun kita garis bawahi terkait dengan hal ini? Ya, yang pertama sebenarnya dari diskusi malam ini, dinamika diskusi ini kita sepakat bahwa ya memang ojol atau transportasi online itu sudah menjadi istilahnya ya bagian dari ekonomi yang menjadi sangat vital. Jadi memang pengambil kebijakannya memang harus hati-hati, dan kita sih appreciate dengan mekanisme yang sudah digunakan oleh Kemenhub. Cuma mungkin ada sedikit catatan ya Bu Adita, mungkin kalau saya sebenarnya cukup agak tadi kita juga agak bingung ya ketika review tarif-tarif ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya sempat muncul angka yang muncul itu kenaikan kan 30-45% begitu ya. Itu yang muncul angka Agustus begitu ya. Kalau dilihat angka yang terbaru sebenarnya itu nggak beda jauh dengan tarif barunya ya, tidak beda jauh dengan yang muncul Agustus. Tapi yang beda itu base-nya, dasarnya. Mungkin silakan dikonfirmasi. Kalau saya tadi cek-cek itu yang tadinya muncul di Agustus itu dasarnya adalah tarif 2019, sehingga kemudian kalau kita baca semua berita itu agak misleading bahwa kenaikannya itu 30-45%, sehingga inflasi bisa sampai 2% dan sebagainya, dampaknya kemana-mana begitulah, sehingga ekspektasi yang muncul juga menjadi berbeda, narasinya menjadi berbeda. Nah, mungkin ini yang mesti lebih cermat, tapi silakan jika ingin ternyata penyelamatan kita ada yang keliru, tapi sepertinya ada yang miss ketika penyampaian perubahan tarif di Agustus itu. Oke, silakan Bu Rita mungkin bisa dijawab dan sekaligus meluruskan mislead yang terjadi. Ya, jadi sebenarnya terakhir kami melakukan penyesuaian itu kan tahun 2020, Mas. Jadi di KP 548 tahun 2020, dan itu sesuai banget, zona masih sama ya. Kemudian ini yang menjadi base kami untuk melakukan kenaikan dari 2020 ini. Di penetapan sebelumnya di KP 564 yang kita tetapkan Agustus lalu, itu pun base-nya juga 2020 ya.
Begitu juga dengan yang KP terbaru, yang 667, ini juga based on 2020 karena kita melakukan penyesuaian terakhir itu kan 2020. Jadi ini sebenarnya rujukannya, acuannya gitu ya, bukan yang 2019 gitu. Ya, tapi itu kan angka sepertinya terakhir yang memang muncul seperti itu ya. Tapi kalau mungkin Ibu silakan nanti dicek, kita sama-sama cek berita-berita. Ya, ini mungkin bagian dari untuk memang kedepannya seperti apa ya kita perbaiki. Tapi kita bisa cek itu sehingga prediksi inflasi sampai ada 2% dan sebagainya itu adalah angka yang kenaikan diperkirakan 30 sampai 45%. Ya, ini mungkin bagian dari dinamika pengambilan kebijakan yang mesti kita evaluasi bersama gitu ya. Sepakat ya Bu Adita? Ya, terima kasih masukannya. Ya. Baik, ini kan demi kemaslahatan bersama begitu. Saya ke Pak Taha, pertanyaannya begini karena kalau kita lihat ini masih banyak teman-teman di lapangan melakukan unjuk rasa begitu ya, menuntut kenaikan tarif pun meminta penurunan biaya sewa aplikasi. Apakah ini akan terus berlanjut sampai mungkin tuntutan diaminkan, Pak Taha? Pasti, karena ini kebutuhan perut. Jadi ini kebutuhan banyak di antara ojol dan driver online atau ASK yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini karena udah nggak bisa dapat pemasukan atau pendapatan lain gitu. Jadi memang di lain hal ini sangat krusial gitu ya pengaturan tarif itu, dan nggak lebih krusial lagi sebenarnya di bagian tarif ini adalah bagian utamanya yaitu payung hukum. Payung hukum ini masih complicated antara beberapa kementerian. Nah, terakhir itu waktu kami sempat diskus dengan teman-teman UGM, kami menyarankan untuk dibuatkan SKB, surat kesepakatan bersama antar beberapa kementerian yang nanti mungkin akan digagas oleh pemerintah dengan Komisi 5 atau DPR untuk membuat SKB sementara nih. Jadi karena kan kayak misalnya tarif sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, tapi sudah mulai agak tenang mungkin ya, nanti terus tiba-tiba ada penambahan lain yang kita nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba juga ada isu di beberapa daerah suspend massal gitu kan. Memunculkan letupan-letupan api gitu di teman-teman di grassroots gitu kan. Dan mereka nge-push ke kita terus, ke para pimpinan organisasi dan komunitas, apa nih kita harus ngapain gitu. Ada apa? Jadi komunikasi di grassroots dengan yang kebijakan memang agak beda, tapi ini krusial banget. Kalau tidak ditahan, tidak segera dibuatkan seperti undangan untuk duduk bersama atau apa, jadi saya takutnya akan semakin panas gitu. Oke, baik. Tadi sebenarnya Bu Adita tadi sudah menyampaikan ya Bu bahwa bebas memberikan catatan dan nanti juga masih bisa didiskusikan karena evaluasi itu pasti akan dilakukan. Seperti itu ya Bu Dita? Betul sekali. Baik. Jadi sekali lagi paling lama 1 tahun itu kami melakukan evaluasi. Paling lama 1 tahun. Kita harapkan aturan tarif baru ini nanti menemukan titik terang, memuaskan semua pihak, mungkin tidak sesuai dengan hati 100%, tapi ada 2 pihak yang harus kita jaga ya, mulai dari konsumen dan juga pengemudi dan tentu saja pebisnisnya. 3 berarti ada aplikator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan yang telah bergabung pada malam hari ini, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Taha Syahril, Ketua Umum Asosiasi Driver Online. Selamat malam, terima kasih Pak Taha. Terima kasih Mbak. Terima kasih, dan tentu saja Pak Tulus Abadi, Ketua ILKI yang telah bergabung bersama kami dan siap ngopi. Terima kasih Pak. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan bahas lebih jauh lagi pandangan redaksional. Tetaplah di Business Talk. Di segmen akhir, saya akan bertanya kepada Mas Syipta soal apa kira-kira pengaruh kenaikan tarif terhadap bisnis ojek daring. Iya, sebenarnya kalau kita bicara bisnis ojek daring, itu kan bicara aplikatornya begitu ya. Itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan ojeknya saja sih, karena semuanya sudah bicaranya ekosistem. Nah, asal tahu saja kan diukurnya itu kadang-kadang kita terjebak dengan istilah misalnya gross transaction value, nilai transaksi totalnya agregatnya berapa, yang besar sekali. Misalnya Gojek saja kan tahun 2021 itu kan 400 sekian triliun ya. Tapi harus dicatat bahwa yang benar-benar jadi revenue mereka itu disebutnya sebenarnya net rate-nya itu berapa yang dia peroleh.
Oke. Nah, net rate-nya itu berapa sih yang dia peroleh? Nah itu net take rate-nya itu sebenarnya sekarang masih dalam posisi yang sangat rendah, yaitu angkanya tahun 2021 itu 0,9%. Bayangkan dari gross yang sebesar itu yang jadi revenue benar-benar itu cuma 0,9%, dan proyeksinya ada salah satu sekuritas ya. Tahun ini mungkin dari gross transaksi 700 triliun itu yang jadi benar-benar net revenue itu paling hanya sekitar 1,1%-nya. Kalau kita bicara soal yang mobility, jasa mobility itu Gojeknya, itu paling netnya hanya 4,1%. Nah ini menjadi logis kenapa tadi Bu Adita cerita ya, kenapa Alot, aplikator itu Alot menurunkan biaya sewa. Biaya, istilahnya biaya aplikasinya. Karena memang sumbernya dari sini, dan kalau dilihat tadi ya, yang paling tebel itu dapatnya memang masih dari yang mobility ini, yang on demand dari yang Gojek. Kalau yang financial, commerce itu lebih rendah lagi rate-nya yang bisa dapat. Jadi ya pasti ini makanya sangat dimaklumi ya, pemain nego dan sebagainya supaya ada evaluasi dan sebagainya. Nah artinya ya mungkin kita akan melihat ke depan ya aplikator-aplikator besar yang kebetulan memang beberapa sudah go public, pasti mereka akan struggle, istilahnya harus berjuang keras untuk menaikkan revenue mereka. Dan ekspektasinya kan sebenarnya problemnya kan bukan problemnya ya, faktanya sayangnya gitu ya, sekarang kan sudah go public, semua berharap ini segera make profit. Nah mungkin ya ini menjadi PR tambahan gitu, karena ke depan harus kalau nggak dapat ininya kan harus dapat skalanya supaya dapat gede. Nah ini menjadi PR lagi sih, karena untuk gedein itu butuh biaya lagi. Gitu. Banyak yang perlu diperhatikan, dan semoga tarif baru ini adil untuk semuanya, untuk aplikator, untuk konsumen, dan juga pengemudinya. Terima kasih Mas Cipta atas pandangan redaksionalnya. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.